Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di alur cerita film India ya guys. Film kali ini berjudul Gadalakonda Ganesh yang dirilis tahun 2019 lalu dan dibintangi Varun Tej sebagai Ganesh, Pooja Hegde sebagai Sri Devi, Atharva sebagai Abhilash, dan Mrinalini Ravi sebagai Pujama. Di mana film ini akan membahas tentang seorang pria bernama Abhilash yang merupakan seorang asisten sutradara. Dia membuat sebuah film tentang seorang penjahat legend yang bernama Ganesh dan tinggal di desa Gadalakonda. Ganesh merupakan seorang ketua gangster di desa Gadalakonda. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita film Gadalakonda Ganesh. Film diawali dengan memperlihatkan Abhilash yang sedang dimarahi direktur film karena dia membuat film sendiri. Padahal direktur menyuruhnya membuat film yang lain. Direktur yang kecewa lantas berkata kalau Abhilash tidak pantas menjadi asisten direktur. Abhilash minta maaf dan direktur menyiramnya dengan kopi. Lalu Abi meminta pelayan laki-laki untuk mengambilkannya teh. Kirain Mimin Abi akan balas menyiram, tapi ternyata dia memberikan teh itu agar diminum direktur. Aksinya itu membuat direktur malah mengejeknya pecundang. Abi marah dan mengatakan kalau dia kelak juga bisa menjadi direktur yang lebih hebat. Dan Abi pun pergi. Sesampainya di rumah, Abi dimarahi ayahnya karena dia akan membuat film tentang penjahat. Merasa khawatir, sang ayah dan ibu menyuruhnya untuk pindah saja ke Amerika supaya mendapat pekerjaan yang lebih aman. Tapi Abi bersikeras, dia tetap ingin melanjutkan proyeknya. Tiba-tiba produser film datang. Produser itu bernama Raghu. Dia menawarkan diri akan memproduseri film Abi karena menurutnya film yang dia tonton kemarin itu sangat menarik. Dia lalu memberikan uang senilai Rp116.000 untuk bergabung dalam proyek Abhilash. Tapi syaratnya Abi harus mendapat persetujuan guru seniornya yakni Muni Manikyam. Dan Abi memastikan bahwa Muni Manikyam pasti akan menyetujui filmnya karena pahlawan dalam filmnya adalah penjahat itu sendiri. Dan itu akan sangat unik. Setelah itu Abhilash mulai melakukan persiapan dalam membuat proyek film. Dia diantar pamannya pergi ke kantor polisi untuk meminta daftar nama penjahat. Polisi itu memberitahu seorang penjahat kepada Abi. Dia bernama Vettapalen V. Raju. Singkat cerita, pergilah Abi ke desa di mana Vettapalen tinggal. Di jalan dia bertemu jenazah yang akan dikremasi. Saat dia bertanya, apakah Vettapalen V. Raju yang telah membunuh seseorang? Tapi tiba-tiba dia terkejut karena jenazah yang dia lihat tadi adalah Vettapalen sendiri. Abi lalu berpikir, siapa penjahat yang berani membunuh orang seperti Vettapalen? Dia pasti sangat kuat. Abi dan temannya melihat keributan. Ternyata mereka adalah anak buah Ganesh yang meminta polisi segera membebaskan dari tuduhan pembunuhan Vettapalen. Lalu Abi meminta izin kepada polisi untuk bertemu dengan Pertapa yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Ganesh. Polisi menangkapnya agar tidak dihabisi anak buah Ganesh. Singkat cerita, Abi dan kawannya menemui Pertapa itu untuk mencari informasi tentang Ganesh. Sir, Vettapalen Veeraju ఎవరు చంపారు? Saat bertemu, si Pertapa itu bercerita, Ganesh merupakan orang yang bertubuh besar dan tinggi. Saat dia akan membunuh Vettapalen, Vettapalen memohon ampun agar Ganesh mau melepaskannya. Tapi Ganesh tidak mau, dia menyuruh anak buahnya memandikan Vettapalen dengan bensin dan lalu membakarnya hidup-hidup. Scene berlanjut, Abi hendak pergi ke desa, tempat di mana Ganesh tinggal. Kawannya hendak ikut, tapi karena bahaya, Abi melarangnya. Abi masuk kereta, di jalan dia dicari segerombolan preman dan membawanya masuk ke suatu tempat. Dia diikat dan matanya ditutup. Mereka berkata ke bosnya kalau sudah menangkapnya dan bos bisa langsung membunuhnya. Saat matanya dibuka, ternyata dia diprank saudaranya yang bernama Kondamali. Mali terkejut setelah mengetahui tujuan Abi datang ke desa karena akan memotret dan memvideo Ganesh secara diam-diam. Abi lantas merayu Mali agar mau membantunya. Dia mengiming-imingi Mali akan menjadikannya sebagai pahlawan kedua. Singkat cerita, Mali pun setuju dan memberikan gambaran tentang Ganesh. షూటింగ్ చేస్తావా? Of course. Di mana kala itu, Ganesh sedang menongkrong di bar. Dia diremehkan seorang paman pelanggan bar itu beserta kawannya.
Dia berkata kalau dulu paman itu sering meminta tolong Ganesh untuk membukakan botol birnya dan memberinya upah 2 rupiah. Sayangnya paman itu tidak berhenti menghinanya hingga akhirnya paman tersebut dibunuh Ganesh dengan botol bir miliknya hingga meninggoy. Teman paman itu tentu saja ketakutan. Selain kejadian itu, Ganesh juga melakukan kejahatan yang lain. Setelah mendengar cerita Mali, Abi menggambar target mana saja yang akan menjadi pemeran filmnya. Ganesh punya beberapa pria utama di gengnya, yakni Kasi, di mana jika Ganesh menyuruhnya, Kasi akan mengeksekusinya. Tapi minum adalah kelemahan Kasi. Dan kedua adalah Bali Jaya, di mana kelemahan dia adalah kecanduan film mantap-mantap. Dan yang ini adalah Kataya, yang tugasnya memberikan ancaman kecil seperti memukul. Ganesh juga memiliki teater pribadi di mana terdapat operator yang bernama Paman Calam. Dengan begitu, Abi akan fokus kepada orang-orang yang dekat dengan Ganesh agar bisa mendapatkan informasi. Singkat cerita, Abi dan Mali mendatangi teater Ganesh untuk mendekati Bali Jaya. Tapi mereka berdua tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu Abi dan Mali pergi ke warung untuk mendekati Kasi yang sedang mabuk. Karena Kasi temperamen, Abi dan Mali pun juga tidak mendapatkan informasi apapun tentang Ganesh. Scene berpindah dan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Bujama. Bujama akan dijodohkan oleh keluarganya. Dia berkata kepada nenek kalau dirinya tidak ingin menikah. Lalu nenek menawari Bujama agar nikah saja dengan Ganesh supaya hidupnya seperti ratu. Tapi sekarang mau tidak mau Bujama harus menemui pria yang sudah menunggunya. Saat bertemu, Bujama tidak suka. Dia punya ide agar keluarga mempelai pria ilfil sehingga dia tidak jadi menikah. Bujama menari tarian murahan. Dan akhirnya keluarga mempelai pergi karena ilfil. Bujama lalu pergi ke kuil untuk berdoa. Dia meminta agar mengirimkan pacar yang manis agar dia merasakan cinta yang sesungguhnya serta hangatnya pelukan. Ternyata di sana ada Abi dan Mali yang mendengarkan Bujama. Abi mendekati Bujama dan langsung memeluknya. Bujama pun kesal, dia lalu mengancam akan melaporkan Abi ke Ganesh. Lanjut cerita, Abi dan Mali mendatangi kuil lagi karena ibu Ganesh ulang tahun dan otomatis anaknya juga datang. Ternyata Bujama juga datang ke sana. Dia malah menggoda Abi agar menyentuhnya. Bujama kira Abi takut dengan Ganesh sehingga tidak mungkin dia menyentuh Bujama. Abi berkata kalau dia bisa memegang Bujama, maka Bujama harus jadi teman Abi dan mau mengajaknya keliling desa. Abi langsung memegang Bujama dan langsung dihampiri anak buah Ganesh. Untung dia menempelkan bindi ke dahi Bujama dan para anak buah Ganesh sehingga dia aman. Setelah kejadian itu, Bujama malah tergila-gila dengan Abi. Scene beralih di mana terdapat pertemuan antara sahabat Ganesh bernama Vinda dengan musuh Ganesh yang bernama Pencalaya. Mereka semua berdiskusi tentang siapa yang akan diajukan sebagai calon MLA. Pencalaya menginginkan juga memaksa bahwa Buci Naidu yang harus dipilih, sedangkan Vinda menginginkan ayahnya yang harus dipilih. Ganesh datang dan hendak duduk di sebelah Buci, tapi Buci malah menaikkan kakinya dengan sombong. Di sini Ganesh masih terlihat sabar guys. Vinda meminta agar mereka menyepakati pendapatnya, karena cita-cita ayah Vinda adalah ingin menjadi MLA sebelum akhir hayatnya. Tapi sayangnya mereka tidak mau. Lalu Pencalaya bertanya, siapa yang menentang Buci Naidu maka angkat tangan. Tapi hanya Vinda yang mengangkat tangan sehingga dia dipermalukan. Tak tahan melihat sahabatnya dipermalukan, Ganesh berdiri dan menebas kaki Buci. Semua orang yang melihat lari ketakutan. Lalu Ganesh berkata kepada Pencalaya bahwa pemilihan nanti, ayah Vinda harus menjadi MLA karena Ganesh mendukungnya. Ayah Vinda sangat berarti untuk Ganesh. Ganesh berkata agar Vinda menjaga kesehatan ayahnya. Tapi Vinda menyampaikan pesan dari ayahnya untuk Ganesh, di mana ayahnya berkata bahwa pejabat tinggi polisi sedang menyelidiki Ganesh. Jadi berhati-hatilah karena bisa saja orang yang dekat dengan Ganesh malah mengkhianatinya. Dan Ganesh sangat mendengarkan nasihat Vinda sehingga dia akan berhati-hati. Lanjut cerita, anak buah Ganesh mulai menaruh curiga dengan Abi dan Mali. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Bulet Raja pergi mendatangi kediaman mereka berdua. Dia melihat gambar kawan-kawannya di papan tulis dan lalu membangunkan mereka. Raja kira Abi dan Mali hendak menembak bosnya, tapi Abi segera menjelaskan.
Dia datang ke sana hanya untuk membuat film tentang Ganesh. Awalnya Raja tidak percaya, tapi setelah Abi memfoto Raja dan hasilnya bagus sehingga Raja suka dan menjadikannya teman. Scene berlanjut, anak bule Raja merayakan ulang tahun. Ganesh diundang, dan saat bule Raja menyuruh anaknya bersalaman dengan Ganesh, anaknya malah ketakutan. Ganesh pun pergi dari hadapan anak itu dan memberikannya hadiah kalung. Lalu Ganesh pergi ke kamar mandi, tiba-tiba seseorang menembak. Ana, Gane అయిపోయాడు. Dia mengira orang itu adalah Ganesh, ternyata bukan. Orang itu lalu dibawa ke rumah Ganesh dan diinterogasi. Bule Raja berbicara kalau dirinya saja yang akan membunuhnya. Kemudian malah terjadi perdebatan. Mendengar perdebatan, Kasih semakin kesal. Ia lantas mengambil pisau dan membunuh pria itu. Ganesh sangat senang. Setelah itu, Bule Raja datang ke rumah Abi untuk meminta kopian foto. Tiba-tiba Ganesh menelponnya agar segera datang untuk menembak seseorang. Bule Raja segera memberikan ponselnya untuk menerima kopian data, dan Abi berkesempatan menaruh alat penyadap recorder di handphone Raja. Dan setelah itu, Raja pun pergi. Cerita berlanjut, Abi mengikuti kemana penjahat itu akan membunuh. Bule Raja berhenti di jalan dan menelpon Prabakar agar segera meninggalkan tempat tinggalnya karena Ganesh akan segera membunuhnya. Abi yang sudah menyadap telepon Raja akhirnya mendengar pengkhianatan Raja terhadap Ganesh. Prabakar pun berhasil pergi menggunakan ambulan sehingga dia bisa lolos karena tidak ada yang menaruh curiga. Ana, enak కనిపిస్తాడు అన్న. అంతా ఎత్తికిరం తప్పించుకోనేమో. Bule Raja berkata akan menangkap Prabakar, tapi diketawai Ganesh. Ternyata Ganesh tahu bahwa Bule Raja sudah berkhianat kepadanya. Ganesh memberikan pistol agar Raja menembak dirinya sendiri. Tapi setelah pistol di tangannya, Raja malah menembak Ganesh. Untung pistol itu tidak berpeluru. Ganesh yang kecewa seketika langsung menghabisi Bule Raja hingga dia meninggoy. Tak lama Prabakar pun ditemukan. Tapi tiba-tiba handphone Bule Raja pun jatuh dan alat penyadap Abi pun terbongkar. Mengetahui itu, Mali ketakutan dan mengajak Abi kabur. Singkat cerita, saat mereka hendak pergi, dia kepergok Ganesh dan pengikutnya. Abi dan Mali diinterogasi. Abi menjelaskan kalau dia hanya ingin membuat film tentang Ganesh. Kasih menemukan bukti sehingga mereka berdua selamat. Ganesh sepertinya tertarik dengan apa yang dikerjakan Abi. Lalu Ganesh menganggap Abi dan Mali bagian dari mereka karena akan membuat film tentang mereka. Ganesh juga memastikan memenuhi apapun yang mereka butuhkan. Ganesh sangat senang dan memeluk mereka. Abi dan Mali mulai mengambil gambaran tentang rumah Ganesh. Dia juga meminta ibunya agar kelak filmnya jadi, beliau mau menontonnya. Lalu mereka semua berkumpul dan direkam untuk dimintai keterangan. Beberapa pertanyaan dilontarkan Abi untuk Ganesh agar lebih mendalami apa saja yang dilakukan Ganesh. Abi menanyakan jumlah orang yang sudah Ganesh bunuh. Ganesh menjawab sekitar 48. Dan jika kemarin dia membunuh Abi dan Mali, itu akan menjadi setengah abad. Ganesh menceritakan awal mula dia menjadi penjahat. Kala itu saat dia masih kecil, ayahnya meninggal dan dia hanya diasuh ibunya seorang diri. Karena ekonomi saat itu sulit, dia membantu ibunya dengan menjadi pelayan di sebuah bar. Di sana juga dia sering mendapatkan upah 2 rupiah untuk membukakan botol bir. 2 rupiah jadi 20 rupiah jika dia melempar botol ke mobil. Saat itu dia masih berada di naungan Pedaya. Pedaya adalah seorang MLA saat itu. Jadi dia terlindungi jika melakukan kejahatan apapun. Lalu 200 rupiah untuk jika dia mematahkan tulang leher. 500 rupiah jika dia mematahkan lengan dan seterusnya. Abi tidak kuat mendengarnya. Lalu dia bertanya, apakah Ganesh tidak punya pahlawan atau seorang wanita yang ia cintai? Ganesh malah marah-marah hingga menyuruh semuanya pergi. Dari kejadian itu, Abi sebenarnya tahu kalau Ganesh pasti punya wanita yang ia kagumi. Tiba-tiba, Ganesh ingin berbicara lagi dengan Abi dan menceritakan tentang kekasihnya yang bernama Sri Devi. Suatu hari, Ganesh dan kawannya membuat film tentang kecantikan Sri Devi. Bahkan saking sukanya, dia membuat layang-layang yang bergambar wajahnya Sri Devi. Sampai ketika layangan itu putus dan jatuh mengenai seorang wanita cantik yang kebetulan bernama Sri Devi juga. Semenjak itu, Ganesh menggantikan peran Sri Devi dengan perempuan yang namanya juga sama. Ganesh tidak segan menghukum siapapun yang mengganggu Sri Devi.
Ganesh sering mencuri perhatian Sri Devi. Dia sering naik ke atap rumah Sri Devi dan mengganggu antena agar Devi naik menemuinya. Singkat cerita, Sri Devi hendak dijodohkan dengan seorang polisi berpangkat. Devi merasa sedih karena dia tidak menyukai perjodohan itu. Devi menghubungi Ganesh dan menyatakan kalau dia juga merasakan cinta yang sama dengan Ganesh. Mereka berdua berencana pergi untuk kawin lari. Ganesh berpamitan dengan MLA dan ingin pensiun dari pekerjaannya. MLA tidak terima, Ganesh meninggalkannya dan menyuruh orang untuk menghajar Ganesh. Devi menunggu di stasiun. Ganesh akhirnya datang dan memanggil Devi. Saat Devi tidak menemuinya, dia dibekap dan disuruh diam. Jika tidak, mereka semua akan membunuh Ganesh. Wajah Ganesh dirusak agar Devi tidak mengenalinya lagi. Ayavinda membantunya lepas dari jeratan. Ayavinda berkata kalau dirinya lah yang akan menjadi MLA selanjutnya dan meminta Ganesh menjaga permukiman. Lalu mereka juga memberitahu Ganesh, Padaya lah dalang dibalik semua itu. Ganesh kecewa dan langsung membacok Padaya hingga meninggoy di depan ibunya. Di persidangan, ibunya dijadikan saksi. Tapi sebelum ibu Ganesh angkat bicara, Ganesh malah berkata kalau ibunya itu bisu, sehingga bukti menjadi tidak kuat dan Ganesh bebas hukum. Dari situlah ibunya tidak pernah berbicara dengannya. Scene berpindah. Abi ditelepon pamannya yang menanyakan perihal rekaman kehidupan Ganesh. Abi berkata Ganesh menceritakannya semua. Paman pun senang dan lalu menelpon inspektur polisi dan memberikan kabar baik tentang bukti kejahatan yang dilakukan Ganesh sudah di tangan ponakannya. Scene berlanjut. Ganesh, Abi dan lainnya berkumpul untuk membahas siapa yang akan menjadi pahlawan dalam film itu. Bujama mengusulkan agar Ganesh lah yang menjadi pahlawan dalam film. Mereka malah menertawai Ganesh. Abi tidak setuju, tapi Ganesh tidak mau tahu, pokoknya dia harus jadi hero-nya. Abi bercengkrama dengan Mali. Dia tidak terima jika Ganesh yang menjadi pahlawan dalam filmnya. Paman Calam pun datang dan menceritakan kisahnya, di mana dia dulu juga seorang yang sama dengan Abi. Tapi dia tidak dapat mendapatkan kesempatan menjadi direktur film karena keegoisannya. Lalu dia berkata kepada Abi agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengannya. Paman berkata, "Mengapa kamu peduli tentang hero? Kamu kan direktur. Kamu bisa membuat apa saja. Percayalah dengan dirimu sendiri dan buat film ini." Abi berkata dengan perasaan yang menggebu-gebu kalau dirinya akan membuat bangga Paman Calam. Abi lantas mendatangi Ganesh dan menyatakan persetujuannya. Semuanya senang. Mereka mulai berlatih akting, mencari beberapa wanita untuk ikut berperan dalam film, juga memaksa orang lain agar ikut berperan dalam film, hingga syuting pun dimulai. Abi memanggil Paman Calam agar menjadi direktur di awal film. Paman tidak menyangka kesempatan itu ia miliki. Sebenarnya cita-cita dalam hidup Paman sebelum mati, ia ingin sekali menjadi direktur film walaupun hanya 1 kali. Paman mulai mengangkat suaranya mengatur persiapan film, hingga berkata, akting Ganesh pun sangat mempesona. Lalu Paman berkata lagi, Paman langsung duduk. Dia langsung memegang tangan Abi dan menciuminya sembari berterima kasih. Scene berlanjut. Mereka duduk dan memikirkan apa judul filmnya. Abi mengatakan nama filmnya adalah Valmiki. Tapi tidak ada yang setuju. Lalu Balijaya mengusulkan agar nama filmnya Sitimar yang artinya meniup peluit. Dia berkeinginan agar semua orang setelah menonton film Ganesh akan bersiul karena senang. Abi marah dan pergi. Bujama lantas menghampiri Abi dan langsung memeluknya. Lanjut cerita, Ganesh syuting adegan Sri Devi, tapi 50 take tidak ada yang jadi. Abi lantas membawa Bujama menggantikan peran Sri Devi. Abi berkata agar Ganesh membayangkan Bujama seperti Devi agar aktingnya natural. Dan benar saja, setelah membayangkannya, akting Ganesh sangat bagus. Setelah istirahat, Bujama mendatangi Ganesh dan memujinya dengan mengatakan kalau dia orang pertama yang melihat pahlawan dalam diri Ganesh. Bujama berkata, jika aku jadi Devi, aku akan mengubah ceritanya dan menikahimu. Cinta sejati dapat mengubah keadaan apapun. Dari pernyataan itu malah membuat Ganesh salah paham. Dia mengira Bujama menyukainya. Hingga saat konferensi filmnya, Ganesh mengatakan kalau ia telah menemukan pahlawannya sendiri yakni Bujama. Dia juga berencana menikahi Bujama.
dan akan membuat pesta yang besar. Abi mendengarnya dan merasa sangat kecewa. Hari ditayangnya film City Mart pun digelar. Semua menyorak pria Ganesh. Tapi di sana Abi malah mencoba kabur dengan Bucama untuk kawin lari. Mendengar hal itu, Ganesh sangat marah besar dan menyuruh anak buahnya menangkap Abi. Ganesh menyuruh seorang menelpon MLE untuk membantunya. Tapi sayangnya ayah Vinda baru saja meninggoy. Ganesh segera menuju rumah kawannya itu. Vinda berkata, di saat mereka takut akan keberadaan kita, mereka berharap kematian, bukan kesehatan. Ganesh berpikir keras saat itu dan ia sedikit sadar. Singkat cerita, mobil Abi pun ketemu. Mereka langsung segera mengeksekusinya. Abi berkata kalau dia tidak bersalah karena Bucama mencintai Abi, bukan Ganesh. Abi juga mengatakan bahwa dia telah membuat Ganesh menjadi hero. Dia juga yang telah mengubah pandangan orang tentang Ganesh si penjahat kecil menjadi superhero. Ganesh menyuruh anak buahnya menyirami tubuh Abi dengan bensin. Saat hendak membakar Abi dengan rokoknya yang menyala, Ganesh menyadari sesuatu, di mana orang-orang kini menyambutnya dengan hangat. Bahkan dia mendapat ciuman dari anak bule raja yang bahkan dirinya sendirilah yang membunuh ayah dari anak itu. Dia juga teringat ibunya yang mau menghadiri ruang teater untuk menonton film City Mart. Sang ibu sangat bangga kepada Ganesh dan berharap agar Ganesh berubah, tidak lagi membuat orang mengutuk atas perbuatan jahatnya. Dan itu adalah kali pertama sang ibu mau berbicara lagi dengannya. Ganesh berterima kasih kepada Abi karena telah mengubah dan mengarahkan hidupnya. Ganesh akhirnya memeluk Abi. Ikatan Abi pun dilepas dan kemudian Ganesh dan kawannya pun pulang. Tapi di jalan dia dihadang oleh musuh bebuyutan Ganesh yang tak lain adalah Pencalaya dan pengikutnya. Dia menodongkan pistol tapi tak berani menembak Ganesh. Dia ternyata sudah menonton film Ganesh. Dia mengagumi Ganesh dan lalu meminta tolong kepada Ganesh. Ternyata Pencalaya juga ingin berperan seperti Ganesh menjadi superhero. Dan itu diwujudkan oleh Ganesh. Start camera. Action. Sayangnya, Paman Abi malah menyerahkan bukti rekaman kejahatan Ganesh kepada inspektur polisi agar kasus Ganesh bisa dibuka kembali. Sri Devi ternyata sudah menjadi istri inspektur polisi bejat itu. Ia melihat bukti kejahatan Ganesh dan segera merusaknya. Bukti itu pun akhirnya musnah. Dan film ini pun berakhir. Padahal Mimin udah berharap banget Sri Devi kembali ke Ganesh dan menikah dengan Ganesh. Tapi walaupun begitu, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.